Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Dan channel ini saya kembangkan, tujuannya adalah untuk membantu sahabat-sahabat sekalian bagaimana membangun pola pikir yang sehat, pola pikir yang bermanfaat bagi orang lain, pola pikir yang kelak akan terus mengangkat setiap orang pribadinya menjadi pribadi yang baik, menjadi orang-orang yang berkarakter baik, orang-orang yang selalu dirindukan oleh banyak orang. Sahabat-sahabat sekalian, pertama saya sampaikan adalah hargailah pengetahuan. Sahabat-sahabat sekalian, yang sering saya temukan di lapangan, terutama di pola hidup masyarakat kita, sahabat-sahabat sekalian, saya temukan di sekolah, saya temukan di kampus, dan saya temukan di masyarakat. Budaya kita ini cenderung kurang menghargai pengetahuan. Dari mana saya bisa identifikasi kurang menghargai pengetahuan di masyarakat ini? Ya, secara statistik, sahabat-sahabat sekalian, kita termasuk negara yang rendah dalam kemampuan literasinya. Dan ini bukan saya yang bilang, tapi ini hasil data survei internasional bahwa negara kita ini termasuk yang kurang literasinya. Nah, saya cuma menafsir dari data itu, berarti bangsa kita, negara kita ini kurang menghargai pengetahuan. Nah, yang ironisnya sahabat-sahabat sekalian, mayoritas penduduk Indonesia ini 86% lebih itu beragama Islam. Dan dasar-dasar dalam agama Islam itu ada 6 dasar keimanan dan ada 5 ajaran Islam gitu ya. Jadi itu konsep dasar di dalam Islam itu ada konsep keimanan dan ada konsep standar sebagai muslim itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, keimanan itu salah satunya adalah kepada kitab suci Al-Quran. Iman itu kan dalam bahasa kita tuh percaya kepada Al-Quran. Nah, yang menjadi permasalahan ini ironisnya ketika masyarakat kita rendah dalam literasinya, sementara dalam kitab sucinya itu menunjukkan masyarakat yang kualitas tinggi dalam masalah literasi. Jadi sebenarnya sahabat sekalian, kalau kita melihat ajaran agama Islam itu, kita harus standar ajarannya itu kita lihat di dalam Al-Quran. Apa sih perintah-perintahnya di dalam Al-Quran itu? Nah, itu perintah-perintah di dalam Al-Quran itulah yang disebut dengan ajaran Islam. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW kepada umat, dan bukan kepada umat yang namanya Islam saja, tapi kepada ya ayuhanas, kepada seluruh manusia. Nah, jadi saya ingin menyampaikan kepada orang Islam maupun bukan Islam, dan ini saya katakan sudah kesepakatan umum dan ini universal, bahkan yang sangat menggalakkan gitu ya, literasi itu justru mereka dari masyarakat yang tidak mayoritas beragama Islam. Artinya mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi sebaliknya di sini justru orang-orang yang diperintahkan membaca atau berliterasi justru tidak menggalakkan dan kurang menghargai. Berliterasi itu artinya berpengetahuan, karena efek dari kita berliterasi atau membaca itu adalah input pengetahuan. Jadi sebetulnya kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada perintah berpengetahuan atas nama Allah. Jadi berpengetahuanlah, karena itu adalah perintah Allah. Berpengetahuanlah atas nama Allah, berpengetahuanlah agar mengenal Allah gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, masalah pendidikan kita di Indonesia ini bermasalah dalam hal yang elementer. Dan hal yang elementer ini statistiknya perlu dinaikkan dan perlu diperbaiki. Jadi kalau mau menambah statistik,
bukan menambah statistik jumlah orang yang harus sekolah gitu. Jadi percuma kalau ada orang statistiknya naik, statistik jumlah orang yang sekolah naik, tapi kualitas bacanya rendah. Itu nggak akan ngefek kepada apa-apa. Karena apa? Orang yang memimpin itu segelintir orang. Yang jadi anggota DPR segelintir orang. Yang jadi menteri segelintir orang. Yang jadi gubernur segelintir orang. Yang jadi bupati segelintir orang. Yang jadi kepala sekolah segelintir orang. Yang jadi pemimpin-pemimpin di Republik ini hanya segelintir orang saja. Nah, segelintir orang inilah orang-orang yang harus kualitasnya tinggi. Dan disinilah kekuatan leadership ini. Satu orang bisa mengubah satu kampung. Satu orang bisa mengubah satu kabupaten. Satu orang bisa mengubah satu provinsi. Satu orang bisa mengubah satu negara. Disitulah kekuatan leadership seorang pemimpin. Maka seorang pemimpin kualitasnya harus kualitas tinggi. Nah, di mana tempat menciptakan lahirnya seorang pemimpin? Di pendidikan. Pendidikan yang bagaimana? Pendidikan yang kental dengan budaya literasi. Jadi bagaimana cara melahirkan pemimpin yang hebat? Jadikanlah orang-orang atau anak-anak didik kita menjadi orang-orang yang berliterasi itu bukan karena perintah dari guru, berliterasi itu bukan karena program pemerintah, tapi berliterasi itu harus dibangun dari kesadaran dirinya dan dia merasa bahwa literasi itu atau membaca itu adalah perintah dari Tuhannya, terutama bagi yang muslim. Jadi bisa dibayangkan sahabat-sahabat sekalian, kalau anak-anak didik kita sudah menjadikan literasi itu sebagai perintah dari Tuhannya, bahkan kalau membaca itu dijadikan sebagai peribadatan kepada Tuhannya, maka sebetulnya kita akan mendidik dengan mudah sekali. Karena anak-anak didik kita akan berpengetahuan bukan berdasarkan dari ceramah, bukan dari perintah dari gurunya, bukan karena program dari program pendidikan, tapi itu menjadi life skill dia atau menjadi way of life. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sampai kapanpun pendidikan kita akan menghadapi permasalahan serius, karena hasil dari pendidikan sebetulnya kalau diurut itu bukan ijazah. Jadi hasil pendidikan, siapapun yang berpendidikan, hasilnya adalah knowledge. Sejauh mana, sebanyak mana pengetahuan yang diakses dari hasil pendidikan itu. Nah, ini teman-teman, saya coba sampaikan dalam video ini. Pahami betul, terutama bagi para pendidik, berbahaya sekali kalau kita mendidik lalu budaya baca ini kita tinggalkan, literasi ini kita abaikan, kita jadikan sebagai hanya program penghias dinding. Dan yang lebih penting lagi di sini, sahabat-sahabat sekalian, sebagai kepala sekolah, sebagai pendidik, bahwa ketika kita mau mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak-anak, maka kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Nah, supaya kita tidak menjadi beban, mengajar itu harus memperbaiki. Jadi jadikanlah mengajar itu sedang mengajari diri sendiri, sedang memperbaiki diri sendiri. Jadi lama kita mengajar 10-20 tahun, kita betul-betul menjadi orang yang betul-betul bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ceramah yang singkat ini dan bisa menjadi motivasi dan pemahaman. Jadi saya pesan kepada sahabat-sahabat sekalian, hargailah pengetahuan dan ikuti webinar-webinar itu, ikuti pelatihan-pelatihan itu, karena sekecil apapun yang didapat dari webinar itu, itulah ilmu pengetahuan dan itulah kekayaan intelektual. Jadi sahabat-sahabat, maka dalam kegiatan-kegiatan webinar itu kita harus pertama mindset kita hargai pengetahuan. Maka sekecil apapun yang didapat dari sebuah webinar, itulah intelektualitas kita. Nah, tidak mungkin dalam suatu webinar
ilmu kita langsung banyak. Tidak mungkin satu buku ilmu kita langsung banyak. Tentu kalau mau banyak ilmu dan banyak pengetahuan harus banyak mengikuti seminar-seminar, webinar-webinar. Kita juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat akademis. Kita juga harus banyak baca buku. Kita harus melanjutkan sekolah. Tujuannya apa? Input pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, kemungkinan besar kita akan diberi kemampuan untuk mengelola bumi ini. Kita akan bisa mengendalikan diri kita akan bisa memanfaatkan pengetahuan itu untuk kepentingan diri kita sendiri dan untuk membantu orang lain. Sahabat-sahabat sekalian, orang-orang yang tidak punya pengetahuan, dia tidak bisa membantu orang. Lalu pakai bantu dengan apa? Apapun yang kita miliki, kita terampil membuat HP, terampil membuat kerajinan, terampil apapun keterampilan kita, maupun dilakukan oleh tangan, dilakukan oleh kaki, lalu dilakukan oleh otak kita, oleh pikiran kita, oleh oleh hati kita. Ketika kita membantu orang itu, kita pakai pengetahuan yang kita miliki untuk disampaikan kepada orang. Jadi knowledge itu sangat penting sekali dan ini harus dihargai. Hargailah pengetahuan itu seperti Anda menghargai uang. Hargailah pengetahuan itu seperti Anda menghargai berlian. Hargailah pengetahuan itu seperti Anda menghargai emas. Jadi kehilangan emas dengan kehilangan pengetahuan minimalnya harus sama. Gitu, Pak. Jadi bahkan pengetahuan itu harus lebih tinggi kedudukannya dibandingkan emas. Kalau orang hilang emas, terus dia tidak bisa pengetahuan untuk bagaimana membuat emas, hilang emasnya. Tapi kalau orang hilang emas tapi dia punya pengetahuan untuk membuat emas, emasnya boleh hilang tapi pengetahuannya tidak, ilmunya, maka dia bisa menciptakan emas lebih banyak lagi. Itu sahabat-sahabat sekalian. Maka lebih berharga mana, emas atau pengetahuan atau ilmu? Kita boleh hilang kekayaan harta kita, tapi kalau kita tahu cara mencari kekayaannya, kita tidak akan risau kehilangan kekayaan kita. Karena berapapun yang hilang, kita mampu menghadirkan kekayaan tersebut. Jadi penting mana, pengetahuan atau harta kekayaan? Nah, kalau mau kaya ya kita harus berilmu, berpengetahuan bagaimana cara mewujudkan, menghadirkan, memperbanyak kekayaan. Maka dari situ kita harus banyak-banyak menggali ilmu pengetahuan, dan itulah rahasia dalam kehidupan ini. Dan minat baca sebuah bangsa, sebuah masyarakat akan menentukan kesejahteraan bangsa tersebut. Minat baca sebuah bangsa akan menentukan kualitas pemimpin di bangsa tersebut. Jadi penting sekali sahabat-sahabat sekalian, ini yang mendengar apa yang saya sampaikan di video ini, terutama para pendidik, mohon tidak menyampaikan pesan ini kepada anak-anak didik kita. Jadi kita harus punya ukuran sekolah yang baik itu, lingkungan kampus yang baik itu, lingkungan yang di situ berkumpul orang-orang yang punya daya literasi tinggi. Gurunya, kepala sekolahnya, dosennya, rektornya punya daya literasi yang tinggi. Di situ berarti sekolah atau kampus atau apapun namanya lembaga pendidikan punya kualitas lingkungan yang tinggi. Nah, mungkin ke depan ini bisa dipampang statistik di setiap sekolah yang suka baca itu berapa persen. Nah, nanti akan kita lihat prosentase membaca guru-gurunya, prosentase membaca siswanya, prosentase membaca kepala sekolahnya. Itu akan menentukan kualitas sekolah itu sendiri. Dan ini statistiknya harus terpampang, harus terbuka. Sehingga orang kalau akan memilih sekolah itu akan memperhitungkan jumlah statistik pembaca. Artinya di sekolah itu pembacanya
harus banyak, dan semakin banyak pembaca, minat bacanya semakin tinggi di sekolah tersebut, maka dapat dikatakan sekolah tersebut adalah sekolah berkualitas tinggi. Dan kalau ini budaya baca tinggi, saya pikir jangan terlalu risau dengan infrastruktur, jangan terlalu risau dengan dengan internet, komputer, kantin, kelas dan sebagainya. Jangan terlalu risau dengan itu. Karena kalau minat baca ini tinggi, akan lahir di situ inovator-inovator. Di situ akan lahir manusia-manusia penyelesai masalah. Selama ini tidak diberesin, budaya baca ini hanya dianggap sebagai proyek dan dianggap main-main, sampai kapanpun pendidikan kita akan menjadi pendidikan yang main-main. Pendidikan yang hanya menghitung jumlah, pendidikan yang hanya mengeluarkan kertas dalam bentuk ijazah. Kualitasnya rendah. Nah, jadi sekarang sudah oke, sudah ada bagus. Jadi ini mau tidak mau, dan ini menjadi pilihan to be or not to be bagi seorang guru yang mau masuk ke dunia karena Anda sudah memasuki dunia pendidikan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Anda harus memilih menjadi guru dan suka membaca atau keluar dari lingkaran itu. Karena kalau tidak dilakukan, Anda akan banyak melakukan malpraktek pendidikan, dan ini sangat berbahaya bagi generasi kita di 10-20 tahun ke depan. Itu sahabat-sahabat sekalian, ini saya sampaikan, dan saya berkeyakinan membaca itu adalah perintah dari Tuhan. Dan ini orang Islam yang jumlahnya 86% lebih dari populasi penduduk Indonesia ini. Mari kita beriman kepada Al-Quran, dan Al-Quran itu ada datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Iqra itu tanda seru, diterjemahkannya. Iqra itu tanda seru. Iqra itu bacalah, di ujungnya ada tanda seru, begitu sahabat-sahabat sekalian. Tanda seru itu perintah yang sangat harus diperhatikan sekali, dan datangnya Iqra ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbik, Iqra bismi rabbik. Sahabat-sahabat sekalian, kita ini kurang dalam berliterasi sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang esensial dalam dunia pendidikan ini, mana yang potensial dalam dunia pendidikan, mana yang elementer dalam dunia pendidikan. Kita selalu mengikuti gaya cara berpikir orang, padahal yang esensial, yang potensial kita tinggalkan, sehingga kita seperti meniup balon terus. Jumlah pendidik kita, jumlah peserta didik kita menggelembung besar, tapi isinya kosong. Jadi suatu saat akan terjadi krisis di mana-mana. Mari kita perbaiki, sahabat-sahabat sekalian. Yang satu frekuensi, mari kita berbuat di lingkaran hidupnya masing-masing. Mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan sekolah di mana tempat bekerja, atau dimanapun orang, mau di tempat kerja, dimanapun tempatnya, selalu menyempatkan diri untuk berliterasi. Di waktu istirahat 10 menit, 20 menit, jadikan literasi itu. Mengapa demikian? Karena seluruh hidup ini diselesaikan dengan pengetahuan. Kalau tidak percaya, saya bisa buktikan dengan sederhana. Ketika motor Anda mogok di jalan dan Anda tidak tahu apa penyebabnya, maka nothing, tidak ada yang bisa Anda kerjakan. Tapi kalau Anda diberikan pengetahuan bahwa ketika motor di jalan itu mogok, maka yang harus dicek adalah busi, kemudian aki, pengapian dan sebagainya. Lalu semua dicek dan lalu ketemu penyebabnya, misalnya karena akinya habis, maka kita bisa mengambil tindakan, mengambil keputusan. Kalau begitu beli saja aki yang baru. Karena kita punya pengetahuan. Kalau tidak ada pengetahuan, ya kita diam saja, paling manggil orang.
memanggil orang yang tahu. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, semua permasalahan hidup di muka bumi ini diselesaikan dengan pengetahuan. Maka Iqra bismi rabbik itu adalah perintah kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menyelesaikan segala permasalahan hidup yang ada di muka bumi ini. Oke, begitu sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menginspirasi bagi kita semua, terutama bagi para pendidik, dan mari kita sama-sama bahwa pada prinsipnya kita semua terlahir menjadi pendidik, terutama bagi kaum perempuan. Jadilah pembaca yang ulung, karena seorang perempuan apapun latar belakangnya pasti dia akan jadi pendidik, karena dia akan mengandung anaknya selama 9 bulan, dan selama 9 bulan itu seluruh perilaku, perkataan, ucapan ibunya akan menjadi pendidikan bagi anak yang dikandungnya. Oke, nanti kita akan bahas khusus pendidikan tentang anak dan bagaimana posisi seorang perempuan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.